Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur pada kesempatan kali ini sahabat yang dicintai Allah, jamaah NRA Group yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa bersua dan berjumpa melalui udara ya, dalam kondisi yang tidak biasa, dalam kondisi yang luar biasa, tapi ternyata alhamdulillah kondisi yang luar biasa ini justru menyatukan kita. Kondisi yang luar biasa ini justru membuat kita bergabung bersama. Dari seantero Indonesia mungkin yang hadir gitu kan. Mungkin ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ya, ada yang dari Papua, ada yang dari Lombok, Bali. Mungkin ini akan menjadi sesuatu yang mustahil kalau Allah Subhanahu wa taala tidak timpakan musibah corona ini kepada kita ya. Tapi dengan adanya pandemi ini, Masya Allah, akhirnya ada beberapa kebaikan yang bisa kita dapatkan. Di antara kebaikan yang ada, kita dimampukan oleh Allah untuk bisa sama-sama hadir pengajian. Ya. Walaupun mungkin kondisi tempat yang berbeda, tetapi kita mampu untuk bisa hadir menikmati majelis ilmu ini. Dan mudah-mudahan sih saya berharapnya ini bisa terus dilaksanakan oleh NRA untuk menjalin ukhuwah terhadap sesama jamaah ya. Karena kan NRA tersebar dari ujung Sabang sampai Merauke. Jika momen ini tetap istiqomahkan gitu, jadi ini bisa membuat jamaah itu bersilaturahmi melalui udara. Karena kalau mengumpulkan semua di Jakarta nampaknya agak sulit ya. Tapi kalau begini minimal setiap hari jamaah bisa bersua dengan para asatidz, mendapatkan ilmu dari para asatidz, ya, mendapatkan keberkahan waktu, dan insya Allah dengan itu justru mampu untuk memupuk kembali kira-kira hasil daripada umroh dan hajinya itu terus untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupan. Dan saya berterima kasih juga kepada NRA dan teman-teman yang ada di NRA yang sudah memfasilitasi acara ini berlangsung. Ya. Dengan adanya acara ini, semua dimudahkan untuk bisa mendapatkan pahala kebaikan. Dengan adanya acara ini, semua dimudahkan untuk bisa melatih iman kita bersama guna mencapai derajat takwa yang memang itu merupakan tujuan dari puasa. Dan mudah-mudahan insya Allah dengan ini berbagai limpahan pahala itu kita dapatkan. Pahala thalabul ilm, pahala silaturahmi, pahala ukhuwah, ya, pahala puasa dan lain sebagainya. Dan insya Allah di waktu yang mungkin singkat karena hanya sampai 1 jam ke depan ya, tapi mudah-mudahan singkatnya waktu ini pun mendatangkan keberkahan dan kebaikan. Saya dapat jadwal dari sahabat-sahabat di NRA untuk bisa menyampaikan tentang kisah Nabi Muhammad SAW ya.
Nah, ini karena pengajiannya itu tentang dongeng cerita. Maka tolong teman-teman cari posisi terbaik untuk mendengarkannya. Kalau bisa ada bantal di sana, ya, sambil rebahan. Nanti tahu-tahu dibangunkan oleh azan maghrib. Ya. Nanti ini ada kuis juga yang berhadiah umroh. Ya. Mungkin di pengajian-pengajian sebelumnya belum ada kuis berhadiah umroh. Tapi di tempat kita kali ini insya Allah akan ada kuis berhadiah umroh. Jika sahabat semua sepakat, maka akan saya adakan kuis ini, dan bukan dari NRA yang memberikan hadiahnya, tapi dari saya pribadi. Saya akan memberikan hadiah umroh ya, bagi yang bisa jawab. Tapi kalau saya bertanya dan tidak ada yang bisa jawab, maka sahabat sekalian harus iuran untuk mengumrohkan saya. Nah, gitu ya. Kalau sepakat, oke, kita jalan. Ya, saya siapkan dananya untuk memfasilitasi bagi yang bisa berangkat. Tapi kalau tidak, maka saya akan cancel. Ya, kesepakatannya begitu. Saya akan kasih pertanyaan, yang bisa jawab, maka akan saya berikan hadiah umroh. Tapi yang tidak bisa jawab, maka hadiah umroh itu harus dikumpulkan dari jamaah, lalu diserahkan ke saya yang berangkat. Gitu ya. Pertanyaannya susah atau tidak? Pertanyaannya relatif. Mungkin bagi yang bisa jawab itu mudah, bagi yang tidak bisa jawab itu susah. Baik, sahabat yang dicintai Allah, ini karena ngadepnya handphone jadi nggak ketahuan siapa yang senyum, siapa yang nggak senyum, siapa yang tidur, siapa yang nggak tidur ya. Tapi alhamdulillah apapun adanya kita bersyukur kepada Allah. Sore hari ini kita diizinkan untuk bisa bersua, sore hari ini kita diizinkan untuk bisa berjumpa, dan insya Allah kita akan tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling ingat mengingatkan dalam kebenaran dan saling ingat mengingatkan dalam kebaikan. Hari ini jadwal kita bercerita tentang Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus untuk menjadi penutup para nabi, khatamun nabiyyin, sekaligus juga beliau menjadi rahmatan lil alamin. Ya. Saya akan runut saja ya, dengan harapan nanti mudah-mudahan NRA bisa memfasilitasi terus-menerus pengajian para asatid ini sehingga nanti tidak hanya di bulan Ramadan ya, jadi ini cerita dari awal bisa terus sampai dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau bisa bahkan berlanjut kepada cerita para sahabat Nabi, kalau bisa berlanjut bahkan pada sejarah Islam sampai dengan detik ini, gitu ya. Baik, sahabat yang dicintai Allah, Bismillah. Nabi Muhammad SAW, saya akan bercerita sebagai pembukaannya itu dimulai dari cerita leluhurnya terlebih dahulu. Ya, pertanyaan pertama ini berhadiah umroh bagi yang bisa. Coba sebutkan nasab Nabi Muhammad sampai kakek ke-14. 3, 2, 1. Ada yang bisa? Tidak ada, habis waktu. Nah, contoh pertanyaan begitu. Bagi yang bisa jawab dapat hadiah umroh. Nah, kalau ternyata sampai 3, 2, 1 tidak ada yang bisa jawab, maka tolong dikumpulkan. Nah, nanti saya akan ambil untuk bisa memberangkatkan umroh orang lain. Kita lihat nasabnya Nabi Muhammad SAW. Siapa nasab beliau? Nama beliau yang mulia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Tuh, sampai kakek ke-12. Coba itu. Mas Reza ulangin bisa nggak itu? Hah? Ya. Itu sampai kakek ke-12. Kita mau cerita nenek moyangnya dulu. Tapi kalau nenek moyangnya saya nggak cerita sampai yang kakeknya ke-12 beliau Shallallahu Alaihi Wasallam karena nanti terlalu lama. Kalau kita mulai cerita dari Fihr, ya, lama itu cerita dari Fihr.
Cerita dari siapa kira-kira? Dari ayahandanya terlalu cepat ya. Kalau kita cerita baru dari Abdullah terlalu cepat. Dari Abdul Muttalib, dari Hashim, atau dari Abdi Manaf. Bismillah, kita pilih dari Hashim. Ya, itu insya Allah cukup, tidak terlalu panjang ya. Karena kalaupun nanti kita dari Fihr terlalu panjang, kalaupun kita ambil dari Qusay juga masih terlalu panjang, kita ambil dari Hashim. Ya, siap kita ambil dari Hashim. Bismillahirrahmanirrahim, kita bicara dari Hashim. Sahabat yang dicintai Allah. Nabi SAW punya kakek buyut namanya. Kakek buyut, kalau bukan kakek, tapi kakek buyut. Ya. Kakek buyut Nabi Muhammad SAW yang bernama Hashim. Nama beliau Muhammad SAW. Nama ayahnya Abdullah. Nama kakeknya Abdul Muttalib. Nama kakek buyutnya Hashim. Ini teman-teman pentingnya tentang nasab ya. Ini kadang-kadang kita itu orang Indonesia itu lemah di nasab. Gitu. Ya, tadi kita bisa sebutkan sampai 12 nasab ke atas dari Nabi Muhammad SAW. Dan memang nasab itu harus dihafal karena nasab baginda Nabi SAW. Ya. Selain nasab baginda Nabi yang perlu untuk dihafal siapa? Nasab kita. Kita juga harus hafal nasab kita. Jangan kita mentok sampai kakek, bapaknya kakek sudah nggak tahu namanya. Duh, kakek buyut saya siapa? Gimana? Nasab itu penting saat. Ya. Maka tolong Ramadan ini telusuri nasab yang ada pada kita, gitu. Sehingga kita ini tahu jelas asal usul kita itu siapa. Jangan-jangan kita ini keturunannya Pangeran Diponegoro, ya, atau jangan-jangan kita keturunannya Tuanku Imam Bonjol, enggak luar biasa itu. Ya, belajar nasab itu satu, kita akan fakhrun bin nasab, berbangga dengan nasab, bukan sombong, tapi berbangga dengan nasab. Ternyata Allah Subhanahu wa taala pilihkan jalur nasab kita ini nasab yang baik. Yang kedua, hifdun. Ya, kita mencoba untuk menjaga lil muru'ah, menjaga kehormatan. Kita akan menjaga kehormatan keluarga kita karena kita punya nasab yang baik. Oleh karena itu, jangan sampai kita mengembangkan budaya yang tidak baik di Indonesia dengan tidak mengetahui nasab. Kalau orang Arab itu rata-rata semua paham nasab. Saya punya dosen, ya, saya punya dosen orang Arab. Itu anaknya, coba bayangkan, sahabat. Anaknya umur 6 tahun, itu hafal sampai nama kakek ketujuhnya hafal. Kakek ketujuhnya, umur 6 tahun. Ya. Saya waktu itu dikasih tahu nih, dipanggil sama dia, namanya Muhammad. Muhammad. Dia disuruh duduk. Arifin, kamu saya tes dengan anak saya. Coba kamu sebutkan nama nasab ya ke atas sampai 7 ke atas. Waduh, saya bilang, kalau sampai 7 ke atas saya belum dapat, Syekh. Saya baru dapat 5,5. Tawa deh, ya. Belum dapat kamu 7. Nih, anak saya nih, Muhammad, sebut. Betul. Walaupun tadi saya pertama nggak percaya, mana mungkin. Nggak ada orang Indonesia yang apalagi umur 6 tahun bisa hafal sampai 7 nasab ke atas. Betul ya, dia langsung duduk, lalu dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad, nama dia Muhammad. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. Wow. Saya langsung, wah itu mah mudah, Syekh. Ahmad, Muhammad, Ahmad, Muhammad. Dia juga bilang, loh, itu kan bahagian daripada metode menghafal nasab. Dan itu tidak salah. Nama dia Muhammad, nama saya Ahmad. Nama bapak saya Muhammad, nama kakek saya Ahmad. Ini Muhammad, Ahmad, Muhammad, Ahmad. Saya udah pesan sama dia, kalau kamu punya anak laki-laki, kasih nama Ahmad. Biar nanti gampang, Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. Nama orang Arab pendek-pendek. Nama kita ini yang panjang-panjang. Nama kita ini, aduh, satu anak aja namanya bisa 4 nih berjejer. Saya pernah kemarin ngisi pengajian akikoh sebelum corona. 5 suku kata namanya. Nama anak yang diakikohkan 5 suku kata. Saya bilang sama jamaah itu, Pak, aduh,
ini namanya panjang banget, emang kakeknya hafal. Ya, bapaknya yang bilang, iya Ustadz gimana ya, ini anak yang sudah ditunggu-tunggu. Jadi begitu lahir, bapak ibunya mau kasih nama, kakek neneknya mau kasih nama, paman-pamannya mau kasih nama, guru-guru saya juga mau kasih nama. Ya supaya bisa mengakomodir semua, saya kasihlah. Supaya bisa masuk semua. Itu pun di akhir masih ada yang singkatan. Ya karena kalau dimasukkan semua bisa 9 suku kata, tapi disingkat saja, akhirnya bisa jadi satu singkatan. Ini ngasih nama anak sudah kayak mau mengakomodir kabinet, gitu ya, menteri yang mau semuanya dimasukkan. Tapi oke lah, apapun namanya ya. Yang penting dari kita sahabat yang dicintai Allah, ayo PR bersama di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan. Kita mencari nasab kita, ya, jalur bin kita itu. Ayo PR buat semuanya. Ya, minimal sampai 7 ke atas gitu kita tahu. Kalau sudah tahu sejarahnya coba telusuri ya, siapa kakek buyut kita. Siapa bapak kakek buyut kita, siapa kakek buyut kita, siapa kakek buyut kita. Ya. Sehingga nanti insya Allah itu akan menjadi satu modal kebaikan bagi keluarga. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW tadi saya sudah sampaikan nasabnya sampai ke kakek ke-12. Tapi kita akan pelajari mulai dari kakek buyut beliau saja. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Baik, bismillahirrahmanirrahim, saya akan mulai dari Hashim. Ya. Kalau sahabat pernah membaca surah Al-Quraisy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatasy syita'i was-saif. Ketahuilah bahwa Quraisy itu punya kebiasaan, Allah sampaikan begitu dalam firman-Nya. Kebiasaan mereka itu adalah rihlatasy syita'i was-saif. Melakukan perjalanan syita was-saif, musim dingin dan musim panas, perjalanan dagang maksud. Musim dingin dan musim panas. Ini sahabat yang dicintai Allah, surat yang Allah turunkan bercerita tentang kaum Quraisy ini sebenarnya bercerita tentang kakek buyut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bercerita tentang kakek buyut Nabi Muhammad? Karena kakek buyut beliau yang bernama Hashim itu adalah orang yang memprakarsai pertama kali perjalanan dagang yang disebut oleh Allah dalam surat tadi. Perjalanan dagang musim panas dan perjalanan dagang musim dingin. Maka tentu kakek buyut Nabi Muhammad SAW karena Allah ceritakan dalam Al-Quran, walau tidak secara terus terang, ya, secara implisit, tidak eksplisit. Pasti ada makna berkaitan dengan sosok ini. Pasti ada kebaikan berkaitan dengan sosok ini. Ya. Maka dari itu kita mau mencoba untuk mengambil jalur nasab Nabi Muhammad untuk diceritakan mula dari Hashim. Mula dari Hashim. Hashim adalah orang yang memulai pertama kali perjalanan dagang musim dingin dan musim panas. Kala itu orang Quraisy, Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah. Orang Quraisy itu sudah terlanjur menikmati posisi Mekah yang ada di tengah. Ya, dari Yaman dan Syam itu posisinya ada di tengah itu. Yaman dan Syam itu posisinya ada di tengah, itu Mekah itu. Dan mereka sudah menikmati itu. Kenapa? Karena posisi mereka itu sangat strategis dan membuat mereka itu menjadi suku yang sangat diperhitungkan. Dan dengan mudah mengumpulkan kekayaan. Orang dari Yaman bawa hasilnya dari Yaman itu. Ya, yang ingin dia dagangkan. Lalu begitu nanti sampai kan bawa dagangannya itu mau dibawa kemana? Mau dibawa sampai ke Syam. Barang dagangannya mau dibawa sampai ke Syam. Ya, kurang lebih sekitar 2.500 km. Tapi sampai di pertengahan di Mekah, nah, fisik sudah mulai menurun, ya, letih, lelah, sudah mulai mendera. Mulai dari situ, mereka berpikir kira-kira lanjut atau tidak. Nah, orang-orang Quraisy di kala itu menawarkan kepada mereka yang datang dari Yaman, daripada kamu capek-capek, nanti orang dari Syam juga datang ke sini. Lebih baik kamu cukup dengan menitipkan barang-barang kalian di sini, nanti akan kami dagangkan kepada orang Syam.
Nanti orang Syam datang ke sini, membeli barang-barang kalian, barang-barang orang Syam bisa tinggal kalian bawa. Oh, ide yang bagus nih, gitu kan? Ini yang diawali. Ada nama kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain yang mengawali model perdagangan seperti ini. Kita tidak ceritanya sampai di sana, tapi cerita dulu modelnya begitu. Jadi orang Quraisy itu tidak ada yang keluar dari Mekah, cukup di Mekah saja. Karena posisinya sangat strategis. Orang-orang dagang dari selatan baru mau ke utara capek, udah titip ya, jualkan. Orang dari utara juga, dari Syam nih, kalau ingin jalan melakukan sebuah aktivitas perdagangan, membawa barang dagangan mereka, ya, menuju ke selatan, itu baru sampai di Mekah. Nah, sudahlah. Orang Mekah sudah mewakili. Barang dagangan orang Yaman juga sudah ada di sini. Ya. Nggak perlu saya datang jauh-jauh ke sana, menyingkat perjalanan, biaya, tenaga, dan sebagainya. Akhirnya mereka titip barang dagangan mereka pada Quraisy, mereka beli dari sana. Quraisy ngambil selisihnya. Quraisy ngambil selisih dagangan dari yang dititipkan pada orang Yaman, dijual kembali ke Syam. Dagangan dari orang Syam yang dijual ke Yaman juga diambil selisihnya. Jadi ngambil selisihnya saja sudah hidup. Ya, begitulah dia Mekah yang diberkahi dari doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, dimulai sejak zaman dahulu kala. Sampai sekarang pun terasa begitu. Bagaimana orang Mekah itu begitu santainya. Tempat yang sangat didambakan orang untuk bisa datang, dan ketika datang ke sana perdagangan itu hidup. Yang pertama, mereka diuntungkan dari perdagangan. Yang kedua, mereka diuntungkan dengan adanya Ka'bah yang ada di situ, karena banyak orang dari penjuru, ya, dari seluruh penjuru yang ada baik di Jazirah Arab ataupun di mana-mana itu, mereka datang ke sana. Yang afiliasinya kepada agama Ibrahim alaihissalam, maka mereka datang ke Ka'bah untuk melaksanakan aktivitas ibadah di situ. Ya, tentu dengan cara dan model mereka masing-masing. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum diutus menjadi nabi, maka orang datang ke Mekah itu model ibadahnya itu sendiri-sendiri. Ada yang teriak-teriak, Allah, ada yang sambil telanjang muternya, ada yang sambil nangis-nangis, ada yang sambil tertawa-tawa. Nggak ada cara yang baku, ya. Seperti saat kita sekarang ini ketika lagi tawaf di Ka'bah, satu model gitu ya. Kalau mereka modelnya macam-macam, caranya macam-macam, berputarnya juga macam-macam, ibadahnya macam-macam, karena kala itu memang jalannya sudah menyimpang, ya, sampai diturunkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dua, karena ada Ka'bah, diuntungkan dengan itu. Jadi orang Quraisy juga tidak perlu banyak kesana kemari. Tiga, sukunya terlanjur untuk menjadi suku yang terhormat, karena keturunan Ismail alaihissalam kala itu, dan keturunan dari beberapa suku yang pernah hadir di sana, dan suku itu adalah suku-suku yang punya kedudukan di Jazirah Arab, sehingga banyak orang yang menghormatinya. Ya, bahasa kita sekarang banyak datang untuk membawa upeti, banyak datang untuk membawa persembahan, hadiah, dan lain sebagainya. Jadi sudah terlanjur nikmat. Tetapi ternyata pada masa Hashim yang kala itu menjadi pemuda yang begitu kuat dan gagah, ini mendobrak itu semua. Justru ketika Hashim diangkat menjadi pimpinan Quraisy, beliau menyampaikan kepada kaum Quraisy kala itu, sampai kapan kalian mau hidup seperti ini? Sampai kapan kalian juga akan dipermudah oleh kondisi? Apakah kalian tidak mengira bahwa satu saat semua kemudahan dan kenikmatan ini akan bisa dengan mudah diambil dan hilang? Terus andai di sebelah kalian ada tempat yang jauh lebih strategis, ya, lalu orang-orang dari Yaman dan Syam tidak lagi kemari, tapi ke tempat itu, apa yang akan kalian lakukan? Andai nanti di tempat lain ada tempat ibadah yang lebih mereka sukai untuk didatangi dibanding dengan Ka'bah, apa yang akan kalian lakukan? Andai nanti kalian diperangi dan tidak lagi terhormat, apa yang kalian lakukan? Kalau kalian tidak mulai untuk berbenah mulai dari sekarang, maka kalian akan hancur. Wah, ditentang oleh banyak orang Quraisy. Wah, kenapa Hashim? Kita angkat menjadi pemimpin supaya mampu untuk bijaksana memberikan keputusan, tapi. Karena sudah terlanjur enak. Tapi Hashim kala itu tidak mau kalau Quraisy itu hanya sekedar menikmati, ya, sesuatu yang itu bukan merupakan hal yang di-create, ya, tetapi seolah hanya pemberian. Maka tempat strategis kan pemberian. Andai nanti bergeser ke kota yang lain, contoh misalkan Jeddah, mau apa? Ya kan? Akhirnya orang tidak datang ke Mekah lagi, datangnya ke sana. Karena sebelum Mekah itu menjadi kota yang strategis juga,
Ya, banyak sekali kota-kota di pesisir, ya, itu yang menjadi kota seperti Mekah. Tapi karena Mekah berpindah ke Mekah, maka kota-kota itu menjadi sepi. Itu yang dilihat oleh Hashim dan tidak diinginkan kalau ini terjadi bisa mati Quraisy. Ya. Begitu juga dengan Ka'bah itu. Karena ternyata banyak di sana yang mengincar dan mencoba untuk menarik perhatian orang itu supaya tidak datangnya ke Ka'bah, tapi datang ke tempat mereka. Contoh nanti kita akan cerita ketika cerita tentang Abdul Muthalib. Ada seorang gubernur di Yaman, dia bikin gereja yang besar, dibuat dari emas. Ya, supaya orang itu tidak datang ke Ka'bah. Artinya ada upaya-upaya orang itu untuk menjadikan tempat lain sebagai pusat ibadah. Kalau ini berhasil dan Ka'bah itu tidak jadi didatangi, menurut kacamata Hashim kala itu ya, karena memang tidak dibimbing oleh wahyu, jadi kacamatanya berpikir rasional. Mau bagaimana? Oke, saat ini sekarang semua ada dan mudah, tapi kalau sudah tidak ada lagi, kalian mau apa? Bahkan saat ini kalian seolah menjadi suku yang dihormati, banyak orang datang memberikan hadiah dan persembahan. Nanti kalau kalian diperangi, kalian mau apa? Makanya Hashim merombak semuanya. Inilah dia kakek buyut Nabi Muhammad SAW yang perombakannya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Quraisy. Apa perombakan yang disampaikan oleh Hashim? Banyak sekali sahabat yang dicintai Allah, banyak sekali. Tapi salah satunya ini yang saya mau sampaikan. Ya, beliau akhirnya meminta kepada Quraisy untuk bergerak, untuk bangkit. Tidak nunggu, tapi kita yang datang. Kita itu yang diberi kemudahan karena kita letaknya ada di tengah. Jadi kita itu bisa langsung ke utara, begitu balik ke selatan, kita mampir ke rumah kita, mau ke selatan, pulang juga ke rumah kita. Coba bayangkan Bapak Ibu ya, pelan-pelan ya. Kalau orang mau berdagang zaman dulu itu, ya, kan harus berjalan ya, membawa ontaknya. Bahkan kadang satu kafilah dagang itu bisa 500 onta, 1000 onta. Bayangkan kalau dia dari Yaman terus sampai ke Syam, ya, 2.500 km kurang lebih, atau bahkan mungkin sampai 3.000 ya. Itu luar biasa effort yang harus dikeluarkan. Apalagi ditambah balik lagi, ke selatan. Ya, tarik garisnya itu terlalu jauh. Kalau orang Mekah enak, ketika dia mau ke utara, sampai, ya, sudah sampai karena dia dari tengah. Nanti kalau mau pulang, nggak harus ke Yaman, ya, tinggal ke tengah, dia sudah sampai. Maka sekarang maskapai contoh aja, ini contoh kekiniannya. Maskapai pesawat itu yang biasanya dia itu bisa eksis dan maju, itu biasanya yang titiknya dari tengah gitu, di tengah dunia itu. Nah, bayangkan misalkan kayak Emirates, ya, Qatar, kan enak tuh dia di situ. Mau ke Amerika, nah, kalau mau ke Jepang tinggal balik dulu lagi, balik ke sana lagi. Kalau Indonesia agak sulit, kenapa? Karena terlalu jauh ke sana. Ke sana jauh lagi. Kalau itu ada di tengah. Gitu. Nah, Mekah kala itu posisinya begitu. Akhirnya segala kafilah dagang ini dengan sendirinya ketika Quraisy sudah maju ke sana dan maju ke sana. Nah, itu akhirnya menyerah sendiri. Ya. Mereka jadi tergantung pada Quraisy. Itulah strategi dagangnya Hashim yang luar biasa. Nah, karena pertama kali itu Hashim mengalami penolakan dari kaumnya, maka kala itu Hashim mencoba untuk memimpin langsung kafilah dagang itu. Memimpin langsung. Mereka kala itu, Bapak dan Ibu sekalian, kafilah dagang itu kalau lagi musim panas, mereka menuju ke utara. Ya, kalau lagi musim dingin, mereka menuju ke selatan. Singkat cerita, kafilah dagang pertama yang dipimpin oleh Hashim kala itu menuju ke arah utara, berarti di musim panas. Ya. Menuju ke arah utara, ke Syam. Dibawa oleh Hashim, bagi Quraisy yang mau berangkat. Ya ayo berangkat semua, siap, berangkat. Nah, dagang dari Mekah menuju ke Syam. Syam itu sekarang ada yang daerah Jordan. Ya, di daerah seputaran Jordan. Itu kalau naik, kalau kilometer mungkin sekitar 1.200 km ya, sampai 1.500 km. Ya. Tentu kalau zaman dulu kan naik onta, perjalanannya bisa berbulan-bulan. Ya kan? Nah, kalau perjalanan berbulan-bulan itu tidak langsung gitu. Kita aja ke Bandung aja kadang-kadang kilometer 57 berhenti. Jalan lagi nanti kilometer berapa berhenti, jalan lagi nanti kilometer berapa
berhenti misalkan istirahat gitu ya, atau minimal sekali lah istirahat. Sama itu juga begitu, tapi istirahatnya tidak seperti kita yang hanya sekian menit, 10-20 menit terus bisa jalan lagi. Kalau mereka tidak, ya mereka berhenti itu kadang berhari-hari karena mereka bawa onta jumlah besar, ya, dagangan banyak yang harus istirahatkan banyak, yang harus diberi makan banyak. Bahkan kadang-kadang mereka itu menggelar dagangan di tempat istirahatnya. Nanti dihitung berapa onta yang habis. Oh, ternyata 10 onta habis dagangan. Oke, nggak mungkin itu 10 onta dibawa ke tempat tujuan dalam kondisi kosong. Terus apa? 10 onta itu mereka isi dari hasil barang dagangan asli tempat mereka itu istirahat. Nah, kala itu sahabat yang dicintai Allah, perjalanan dagang pertama Quraisy ini yang dipimpin oleh Hashim berangkat, dan tempat istirahat pertamanya di Yasrib. Tempat istirahat pertamanya di Yasrib. Mana Yasrib? Sekarang kita sebut dengan Madinah. Ini tempat istirahat pertamanya. Jadi jalan udah sekitar 400 km baru istirahat. Nah, istirahatnya juga bukan setengah jam, 1 jam. Istirahatnya bahkan berhari-hari. Bahkan yang luar biasa di sini, untuk menunjukkan ternyata agak lama istirahat di situ, karena ternyata Hashim ketika istirahat di Yasrib ini sempat jatuh cinta pada seorang wanita, bahkan menikah di situ. Oh, bayangan, mana ada orang berhenti di rest area sampai jatuh cinta dan menikah, kan nggak ada, gitu ya. Tapi ini rest area pada masa itu. Rest area pada masa itu begitu model, sehingga kala itu, ya, Hashim kakek buyut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini jatuh hati dengan seorang wanita yang ada di sana, dan akhirnya menikah. Selesai dari pernikahan mereka beberapa saat, gitu ya. Nah, Hashim menyampaikan pada istri yang kala itu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Lalu Hashim menyampaikan pada istrinya itu, saya harus melanjutkan perjalanan kembali, karena tujuan saya bukan di Yasrib. Tujuan saya harus berangkat menuju ke Basrah untuk membawa Quraisy berdagang ke sana. Maka tenang-tenanglah di sini, tunggu di sini. Nanti sepulang dari Basrah, aku akan bawa engkau dan mungkin bayi kita menuju ke Mekah untuk tinggal di sana. Ya, sebagai istri nurut, mengikut. Singkat cerita, kita singkat cerita, berangkatlah menuju ke Basrah kakek buyut Nabi Hashim bersama dengan rombongan dagangnya, dan meninggalkan istri dan calon anaknya itu di Yasrib. Berangkat, tentu tempatnya sama, Khaybar, Ma'an, berhenti, masuk menuju ke Aqabah masuk menuju ke jalur Sinai Utara, ya, karena jalur perdagangan yang diambil oleh Quraisy itu Sinai Utara masuk melalui Mediterania, ya, di Mediterania di sana istirahat juga. Nah, di titik istirahat yang berikutnya itu yang disebut dengan nama Gaza, ya, sekarang namanya tetap Gaza, ya, di jalur dagang utara Sinai, ya, di daerah yang namanya Gaza, itu kakek buyut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hashim kala itu di saat istirahat beliau sakit, dan di sana ternyata sakitnya makin parah dan akhirnya meninggal dunia di sana. Maka Gaza itu adalah tempat di mana kakek buyut Nabi dimakamkan. Ya. Meninggal akhirnya dimakamkan di sana. Bagaimana sempat mengabari orang yang ada di Mekah, sempat mengabari istrinya yang sudah mengandung itu di Madinah? Tidak sempat. Bagaimana? Nggak ada alat komunikasi dulu. Sekarang gampang. Tinggal buka aplikasi Zoom sudah bisa. Kasih tahu. Ya. Dulu nggak ada. Lalu bagaimana kalau nggak ada itu? Ya sudah, jalani saja dulu. Yang di Mekah belum tahu, ya. Yang di Yasrib juga belum tahu. Ya sudah, meninggal dikubur. Kafilah dagangnya balik? Tidak, kan tidak balik, karena harus jalan, udah bentar lagi nyampe. Akhirnya jalan terus. Sampai di Basrah mereka berdagang. Selesai berdagang, hampir ratusan onta ini kan kosong pastinya karena sudah habis. Diisi kembali dengan barang dagangan yang dari sana. Digantikan oleh wakilnya Hashim.
Berangkat pulang lewat jalur yang sama. Gaza utara, Sinai, Aqabah, Ma'an, terus Khaybar, Yasrib. Sampai di Madinah kala itu. Istirahat lagi, saat jalan pulang, dibuka lagi barang dagangan seperti biasa lagi. Makanya nanti ini perjalanannya itu bukan sebulan 2 bulan. Perjalanan dagangnya itu bertahun-tahun. Bahkan nanti kalau sudah masuk era modern lagi, di saat zaman Nabi Muhammad SAW membawa barang dagangannya Khadijah radhiyallahu anha, wah itu lebih lama lagi. Nanti kita akan cerita. Bukan sebulan 2 bulan, tapi tahunan perjalanan dagangnya. Ya. Perjalanan dagang tahunan, karena sudah mulai modern perjalanan dagang. Singkat cerita kembali ke tadi. Begitu sampai di Yasrib, orang kepercayaan Hashim kala itu langsung mendatangi istri Hashim. Lalu menyampaikan bahwa suamimu meninggal di Gaza dan kami makamkan di sana. Ya, tentu sedih. Tapi ternyata kesedihannya itu sedikit terobati dengan lahirnya buah hati mereka. Ya, buah hati antara Hashim dan istrinya. Nah, anak ini ketika lahir, ayahnya sudah tidak ada. Ibunya kala itu biasa tradisi Arab yang memberi nama adalah ayahnya. Karena ayahnya tidak ada, maka harusnya keluarga ayahnya. Tapi keluarga ayahnya juga tidak ada, maka ibunya yang memberi nama. Di saat lahir, di rambut anak itu ada uban. Di rambut anak itu ada uban. Maka ibunya langsung saja memberi nama dengan nama Syaibah. Syaibah itu artinya kalau bahasa Indonesia uban. Ya, simple saja. Karena orang dulu, jangan orang dulu, orang sekarang juga masih banyak orang ngasih nama simple. Ya. Lahir bulan Agustus, anak laki langsung dikasih nama Agus. Gitu. Lahir bulan Desember, anak perempuan langsung dikasih nama Desi. Sama kan, simple juga gitu. Ya kan? Simple. Nah, lahir bulan Ramadan kasih nama Ramadan. Ya, asal jangan na'udzubillah min dzalik lahir saat corona dikasih nama Koron, ya, apa? Ya. Tapi simpel gitu. Ini begitu lahir ada uban. Maka sang ibunda kala itu menyampaikan atau memberikan nama Syaibah. Dan ini selesai karena ini haknya sana, maka ini juga tidak mau campur-campur segala macam, langsung saja. Apa yang langsungnya? Beliau langsung rombongan dagangnya ini langsung pulang ke Mekah. Dan meninggalkan istri dan anaknya Hashim di Yasrib karena memang tempat tinggal dan lahir mereka di sana. Pulang. Di Mekah juga berita itu belum banyak tersebar. Begitu sampai tahu, ya di Mekah dikasih tahu bahwa Hashim meninggal dunia dalam perjalanan dagang ini. Dan dikuburkan di Gaza, wah berita duka ini langsung membuat Mekah gempar. Langsung seluruh Quraisy, bahasa kita sekarang, bendera setengah tiang. Karena ternyata pemimpin mereka yang baru saja mereka angkat, yang baru saja memberikan banyak perubahan dan kebaikan itu meninggal dunia dalam perjalanan dagang. Ya. Dan saya nggak banyak ceritanya langsung ketika Hashim ini diganti oleh adiknya. Tampuk pimpinan diberikan pada adiknya. Adiknya yang bernama Al-Muttalib. Ya, namanya Al-Muttalib. Kala itu akhirnya Al-Muttalib yang memimpin. Dan Al-Muttalib ini begitu cinta kepada kakaknya, Hashim. Begitu cinta, begitu sayang kepada sang kakak gitu kan. Nah, ketika mulai beliau mencoba untuk menata kembali kehidupan orang Quraisy agar tidak terus berduka. Langsung ayo kita berbenah kembali dan lain sebagainya. Kita ikuti apa yang sudah disampaikan Hashim untuk kita lanjutkan. Datanglah orang kepercayaannya Hashim ini kepada Al-Muttalib itu. Disampaikan beberapa hal yang merupakan wasiat dari Hashim. Salah satu di antara wasiat itu adalah diminta andai anaknya itu sudah lahir dari hasil pernikahannya dengan seorang wanita yang ada di Yasrib untuk dibawa ke Mekah. Itu wasiat. Tapi tolong jangan sampaikan dulu kepada yang lain. Mendengar wasiat itu Al-Muttalib, kakaknya menikah dan sudah punya keturunan, berarti ini pewaris tahta. Ini pewaris tahta ini. Langsung saja dia siapkan, tidak dengan orang banyak, tapi dengan orang ala kadarnya, dengan menyamar dia berangkat menuju ke Yasrib. Misinya membawa anak Hashim menuju ke Mekah karena ini merupakan pewaris tahta dari Hashim.
Sampai di Madinah, tidak langsung mengumumkan bahwa aku adalah Al-Muttalib, pimpinan Quraisy, ingin mencari anak Hashim, kakakku, karena dia sebagai pewaris. Wah, itu banyak orang ngaku nanti. Wah, ini anaknya Hashim, ini anaknya Hashim, ini anaknya. Oh, repot. Karena Hashim pewaris. Karena yang dicari pewarisnya Hashim. Hashim orang kaya. Yang mewarisi kunci Ka'bah, yang mewarisi segala apa yang ada di sana. Ya, yang menjadi khadim al-hujjaj, pembantu apa istilahnya itu, penyambut tamu mereka yang datang untuk melaksanakan ibadah di Ka'bah. Singkat cerita, ditelusuri Al-Muttalib ini diam-diam, ketemulah. Ini dia orangnya. Ini dia anaknya yang kala itu sudah mulai agak sedikit bisa komunikasi berjalan, mungkin sekitar umur antara 6 tahun. Ya, 5 atau 6 tahun. Baru dia datang ke orang tuanya dan dia sebutkan bahwa aku adalah Al-Muttalib, adik Hashim. Begini ingin menyampaikan wasiat dari ayahandanya, diminta untuk membawa anak ini ke sana. Tapi ibunya langsung mengatakan tidak. Kami lahir di Yasrib dan kami akan tinggal di Yasrib. Begitu kuat pendirian sang istri Hashim. Merasa tidak mampu untuk meminta kepada istrinya Hashim, Al-Muttalib mendatangi anak Hashim yang bernama Syaibah. Tanya, ayo dong, kamu mau ke sana, di tempat bapakmu. Dia hanya bilang, ikut ibu. Gitu bahasa kita gampangnya begitu. Akhirnya didatangi lagi ke ibunya, dia akan mewarisi segala harta Hashim. Dia pewaris tahta. Ibunya hanya mengatakan, tidak. Sampai pada satu kalimat yang membuat luluh hati sang ibu. Lanjut atau cukup? Ustaz, silakan. Silakan lagi. Sudah jam 5 ini. Salah Ustaz, salah. Ikut aja Ustaz. Lanjut dulu daripada penasaran. Apa yang membuat luluh, Ustaz? Belum selesai, kamu di stop aja. Jadi udah ditawarkan, ini hartanya yang diwarisi banyak. Ibunya bilang, tidak. Nanti akan mewarisi kedudukan. Tidak, enggak. Semuanya enggak. Sampai pada satu. Dan dia akhirnya dulu. Al-Muttalib, adiknya Hashim kala itu mengatakan pada istrinya Hashim bahwa ayahnya Hashim, ayahnya anak ini, Hashim, itu adalah pemegang kunci Ka'bah, Baitullah, yang menjaga dan merawat Baitullah, rumah Allah, dan anakmu yang akan menjadi pewarisnya. Kalau dia dibawa ke sana, dia akan merawat rumah Allah itu. Mendengar kalimat ini, bahwa tempat suci itu adalah amanah yang diberikan kepada Hashim dan nanti dilanjutkan kepada pewarisnya, maka luluh hati istri Hashim ini dan mengatakan, kalau begitu silahkan bawa Syaibah menuju ke tanah lahiran ayahnya. Toh di sana juga nasabnya akan bertemu. Akhirnya Syaibah ikut. Wah, senangnya luar biasa Al-Muttalib kala itu. Karena diberikan kesempatan untuk membawa keponakannya. Cinta. Supaya dekat dengan dia. Tidak diberikan onta khusus walaupun dia mampu. Enggak dikasih onta khusus. Enggak boleh sendiri, enggak. Ayo ikut saya. Akhirnya berdua bersama. Terus panjang perjalanan, kegembiraan menghiasi perjalanannya Al-Muttalib. Ya. Lalu dikirim utusan untuk bisa cepat masuk ke Mekah, siapkan penyambutan. Ini disiapkan penyambutan, cuma tidak dikasih tahu ceritanya bagaimana oleh Al-Muttalib, karena itu ingin seolah menjadi surprise. Tapi ternyata penyambutannya juga karena tidak tahu, ya, jadi berjalan seperti ala kadarnya. Orang dulu, sahabat yang dicintai Allah, kalau dia habis jalan dari jauh, itu biasanya yang ikut bareng di ontaknya. Itu satu, kalau tidak barang. Yang taruh di ontaknya gitu. Kalau tidak barang, yang paling dia senengin. Ya, mungkin dia bawa beli barang tuh bisa 5 onta isinya barang dia. Cuman yang paling dia senengin, misal contoh beli Gucci. Gucci-nya tidak taruh di onta, taruh di belakang dia. Itu berarti tanda bahwa itu adalah barang yang paling istimewa. Atau kalau tidak, dia bawa budak. Tapi budaknya itu istimewa. Maka tidak ditaruh di tempat yang lain, ditaruh di belakangnya dia.
Nah, begitu masuk kota Mekah, kan orang Quraisy belum tahu tadi ceritanya. Begitu masuk kota Mekah, dikasih penyambutan. Selamat datang Al-Muttalib, selamat datang Al-Muttalib, selamat datang Al-Muttalib. Dia lihat di belakangnya siapa? Ada anak kecil. Dan anak kecilnya nampak lucu sekali. Mungkin ini budak yang sangat disukai oleh Muttalib sehingga langsung dikasih, ditaruh di situ. Maka mereka menyampaikan, selamat datang Al-Muttalib dan Abdul Muttalib. Selamat datang Al-Muttalib dan Abdul Muttalib. Abdul itu artinya budak. Jadi bahasa kita seolah, selamat datang Muttalib dan budaknya Muttalib. Selamat datang Muttalib dan budaknya Muttalib. Langsung Al-Muttalib kala itu memberhentikan ontanya dan berdiri dan marah. Celaka kalian. Kalian menyebut anak kakakku, anak pimpinan kalian sebagai budakku. Perkenalkan, ini adalah Syaibah, anak Hashim, pimpinan kalian. Semuanya kaget. Tapi tiba-tiba Syaibah yang mengatakan, paman, biarkan mereka menyebutku Abdul Muttalib. Hingga dengan nama itu disebut, aku langsung mengingatmu karena bisanya aku hadir ke tanah ini atas perantaramu. Biarkan semuanya nyebut namaku mulai detik ini Abdul Muttalib dan lupakan Syaibah. Inilah dia Abdul Muttalib. Datang dari Yathrib. Dan ini yang akan menjadi kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sahabat yang dicintai Allah, sudah jam 5 tanpa terasa. Karena kita berlanjut, kan? Saya kira cukup sampai di sini dulu, ya. Nanti kita akan lanjut berikutnya cerita bagaimana kelanjutan Abdul Muttalib setelah dibawa oleh pamannya yang bernama Al-Muttalib untuk datang ke Mekah, ya, bagaimana kehidupan beliau. Ya, nanti cerita di pertemuan berikutnya cerita tentang Abdul Muttalib, ya. Dan saya minta izin sahabat untuk Jumat besok, mungkin pengajiannya tidak di jam 4 ya. Untuk Jumat besok pengajian kita di jam 2 siang. Mohon izin pengajian kita besok Jumat di jam 2 siang bagi yang ingin ikut serta mungkin nanti bisa joinnya di jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Tengah mungkin berarti jam 3 ya. Waktu Indonesia Timur ya tetap jam 4. Tapi yang jelas jam 2 WIB untuk Jumat besok. Jam 2 WIB. Baik, silahkan kalau ada yang ingin menambahkan cerita saya atau ada yang ingin bertanya, saya kembalikan ke moderator. Ya baik, alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz atas ilmu tentang sejarahnya Ustaz. Para jamaah silakan yang mau bertanya diaktifkan suaranya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dengan Dian dari Bandung, Cimahi Ustaz. Oh ya, silakan Ibu Dian dari Bandung. Alhamdulillah. Mengenai bertanya nama dari ibunya atau istrinya Hashim itu siapa ya Ustaz? Itu tadi tidak disinggung ya di sana. Baik. Iya, terima kasih Ustaz. Baik. Ada beberapa riwayat ya yang menyampaikan tentang nama dari istri Hashim. Maka tidak saya sebutkan karena ada beberapa yang menyampaikan nama beliau ya. Ada yang menyampaikan nama beliau adalah Fatimah. Ya. Ada yang menyampaikan bahwa nama beliau adalah Atiqah. Ya. Ada beberapa. Tapi nama-nama itu yang disebut oleh ahli sejarah ketika menyebutkan nama seorang wanita yang dinikahi oleh Hashim di Yathrib, yang itu merupakan ibu dari Syaibah atau Abdul Muttalib, kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Ibu, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan cerita tentang keluarga beliau lagi di saat nanti cerita tentang Abdullah. Dicerita tentang Abdullah, mungkin Bapak Ibu juga masih teringat ya ketika Abdullah baru saja menikah. Abdullah diminta untuk pergi ke Yathrib kan. Nah, itu ada runutan cerita di sana. Kenapa kok perginya ke Yathrib? Karena memang ada hubungan sejarah antara
ayahanda Abdullah, yaitu Abdul Muthalib dengan Yasrib. Insya Allah nanti kita akan cerita lebih dalam tentang keluarga ini di saat kita cerita tentang Abdullah. Terima kasih pertanyaannya Ibu Dian Cimahi. Baik, terima kasih Ustadz. Tapi ya. Istri dari Hasyim sendiri itu adalah dari suku Quraisy juga? Tidak, bukan dari Quraisy, karena dari Yasrib. Dari Yasrib. Oh, itu betul, berbeda suku ya? Berbeda suku. Baik, terima kasih Ustadz. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya Ustadz. Siapa yang mau tanya ini? Saya Ustadz, Dilingam Ustadz. Oh, ini operator bertanya pasti. Ustaz, Yasrib kan sebelum Nabi Muhammad itu sebelum menjadi Madinah kan Yasrib Ustaz. Iya. Kapan ya itu berganti nama Ustaz menjadi Madinah? Yasrib berganti nama kapan? Berganti nama setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Ya, jadi di saat beliau hijrah itu sampai di sana masih namanya Yasrib. Tapi karena kala itu Yasrib ini menyimpan beberapa hal yang kurang baik gitu. Nanti apa yang kurang baik nanti kita akan cerita. Tapi intinya yang kurang baik lah gitu. Ya, dikenal dengan tempat banyak penyakit, dikenal dengan ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seolah ingin merubah sejarah yang tidak baik itu dengan sebuah sejarah baru yang baik, maka diganti namanya dengan kalimat Madinah. Ada yang diganti dengan kalimat Thayyibah. Pokoknya namanya diganti tapi yang baik-baik. Sekarang yang terkenalnya adalah Madinah. Ya. Karena Nabi memberikan nama pada kota Yasrib ini banyak. Ya. Beberapa nama. Gitu. Tapi yang dikenal oleh kita dan dicantumkan oleh pemerintah Saudi sekarang dengan nama Madinah. Ya. Begitu kurang lebih. Ustaz. Afwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Banten, Cilegon, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Pak Haji siapa ini? Amsil, Ustaz. Oh, iya. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Sehat. Alhamdulillah. Iya. Silahkan dari Banten. Jumpa juga di kantor NRL waktu itu, Ustaz. Iya, Alhamdulillah. Ustaz, Ana mau nanya. Silakan Pak Haji. Pak Hasyim itu meninggal pada usia berapa? Dan dimakamkan di Gaza. Apakah makam sampai saat ini masih ada, Ustaz? Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mantap ini, ahli sejarah semua. Yang pertama, itu meninggal di usia berapa? Tidak disebut memang. Kalau kita lihat agak repot menelisik ya, usia pasnya, usia kakek buyut Nabi Muhammad SAW ini meninggal. Tapi kalau kita lihat di usia-usia pernikahan seperti itu, maka kurang lebih usianya antara 30 sampai 40 tahun. Di kisaran usia itu, kakek buyut beliau ini meninggal dunia. Ya. Dan apakah di Gaza sampai saat ini masih ada makamnya? Beberapa sumber menyatakan bahwa masih bisa dilihat tempat seolah itu yang merupakan tanda dimakamkannya kakek buyut Nabi Muhammad SAW, Hasyim. Hanya memang saya yang belum pernah menginjakkan kaki di Gaza, jadi belum melihat langsung secara mata pribadi ini untuk melihat lokasi dimakamkannya kakek buyut Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti satu saat dimampukan oleh Allah untuk menginjakkan kaki di Gaza. Mudah-mudahan bisa salah satu yang dikunjungi adalah makamnya kakek buyut Nabi Muhammad SAW. Baik, kurang lebih begitu Pak Haji. Ya, alhamdulillah. Salam untuk keluarga di Banten. Alhamdulillah sehat semua. Syukron. Amin. Ya, Afwan. Assalamualaikum Ustaz Arifin Nugroho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Jaka dari Ciledug, Pak. Mau nanya, Pak. Ciledug, ya dekat ya. Iya, alhamdulillah dekat, Pak. Alhamdulillah. Ini Pak, saat pernikahan itu, apakah pernikahan itu sama dengan pernikahan tata cara saat ini atau berbeda, Ustaz? Terima kasih. Baik. Mungkin kalau yang ditanyakannya adalah pernikahan
menurut syar'i, ya, seperti sekarang itu harus ada saksi, harus ada wali, harus ada ijab dan qabul, harus ada mahar. Apakah saat itu juga seperti itu adanya? Bisa iya, bisa tidak. Ya. Karena memang Islam belum hadir. Tapi bukan berarti Islam belum hadir itu semua ibadah itu atau syarat dan tata cara ibadah itu semua juga tidak ada, tidak ya. Karena ada beberapa yang Islam itu meluruskan yang sudah ada. Karena yang sudah ada ini juga warisan dari para nabi sebelumnya. Jadi kalau ditanya apakah model pernikahannya seperti itu, yang ada wali, ada saksi, lalu ada mahar, lalu ada apa segala macam, saya tidak tahu, wallahu a'lam. Dan kalaupun ada, semuanya juga mencukupi ya. Karena kalau wali yang dibutuhkan hanya dari sisi wanita, berarti dari sisi istrinya Hashim. Ya. Mahar banyak yang dibawa, ada di sana. Saksi, oleh karena itu tadi ada orang kepercayaannya itu menjadi saksi. Ya, ijab qabul mungkin antara wali dan Hashim. Itu kalau kita dudukkan seolah kondisinya seperti saat ini ketika pernikahan itu harus sesuai dengan syariat Islam. Tapi kalaupun tidak, wallahu alam bagaimana bentuk pernikahan yang ada pada masa itu. Tapi kalau kita lihat bagaimana nanti Abdullah menikah dengan Aminah, ya lebih kurang mirip-mirip karena di situ disebutkan ada maharnya. Dia di situ disebutkan ada khitbahnya. Artinya ada perwakilan dari lelaki itu yang mendatangi wali dari wanita untuk melamar, lalu menikahkan di antara mereka. Itu pun yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah. Kala itu Islam belum turun. Tapi di situ disebutkan ada mahar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan cerita bagaimana pernikahan ini terjadi. Ya, lalu diawali dulu dengan paman beliau bertemu dengan sepupunya Khadijah. Lalu terjadi perbincangan di antara mereka dan mereka sepakat untuk melangsungkan pernikahan. Dihadiri oleh seluruh keluarga besar, lalu dinikahkan. Nah, artinya seolah ada kemiripan. Ya, ada kemiripan. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz Arifin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terakhir. Nah, insya Allah ini waktu Indonesia Tengah sudah azan maghrib ya. Samarinda sudah azan ini? Udah doa aja tuh. Nah. Mas Dirgam, bagaimana? Ya Ustaz, sepertinya sudah waktunya Ustaz, silakan. Boleh ditutup. Waktunya azan atau waktunya mana? Waktunya tutup doa Ustaz. Tutup ya, baik. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah NRA yang dirahmati dan dimuliakan Allah, segenap pengurus NRA, dan teman-teman keluarga besar NRA, Tour and Travel, mudah-mudahan acara kita yang kita laksanakan setiap sore ini mendatangkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan rahmat yang menguatkan taufik dan hidayahnya untuk kita bersama. Ya, jadikanlah ini sebagai sarana bagi kita untuk bisa mendapatkan kebaikan untuk kita selaku keluarga besar NRA Tour and Travel ya. Dan mudah-mudahan seperti Allah kumpulkan kita di tempat yang baik ini, nanti Allah juga akan kumpulkan kita di surganya kelak. Dan mudah-mudahan kita berdoa, amin ya rabbal alamin. Wabah corona ini segera Allah angkat. Amin. Ya, Allah segera ya Allah, bersihkan ya muka bumi rabbal dari segala alamin. macam keburukannya sehingga kita bisa kembali melaksanakan berbagai macam aktivitas dengan lebih baik, lebih leluasa. Dan kita bisa kembali mengunjungi kota suci Mekah dan Madinah. Kita bisa senantiasa melaksanakan berbagai macam aktivitas baik di dua kota suci ini. Untuk niat ini dan semua niat yang baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat.
Rabbana Amin, ya zalamna Allah. anfusana wa illam taghfir Amin, lana ya wa Allah. tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Amin, ya Allah. sallimna min kulli afatid dunya wa adabil akhirah. Allahumma Amin, ya inna Allah. na'udzubika minal jununi wal judami wal barasi wa sayyi'il asqam. Allahumma Amin, inna ya nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma Amin, inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin, akhirati amin. hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Kajian Terima hari kasih, Pak ini Ustadz. ya. Oke, sebelum ditutup biasa ada informasi untuk kajian besok. Terima kasih Ustadz atas kajiannya. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, Alhamdulillah. berikut adalah kajian untuk besok biar bisa dilihat jadwalnya. Insyaallah bersama Ustadz Ali Nurul Haq dan tema kajian akhlak ya. Passwordnya diingat ya, berubah setiap tanggal sesuai tanggal Sekali ya, Pak. Oke. Begitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.